Oke, dalam video ini saya mau sharing tentang hutang. Kenapa saya tertarik sekali untuk cerita tentang hutang? Karena bagaimana caramu mengelola hutang itu adalah cerminan dari tingkat kecerdasan finansialmu yang sebenarnya. Nah, yang membedakan antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu adalah bagaimana atau secerdas apa mereka dalam mengelola keuangan mereka. Yang artinya kalau seseorang memiliki kecerdasan finansial yang tinggi, maka mereka akan bisa mengelola hutang supaya mereka menjadi semakin kaya. Sebaliknya, orang miskin makin miskin karena mereka nggak ngerti bagaimana cara kerja hutang dan bagaimana caranya mereka mengelola hutang. Nah, dalam video ini saya juga mau sharing. Ini saya baru aja ditawarin sebuah bank. Saya baru aja ditawarin oleh sebuah bank untuk mengambil hutang. Oke, saya ditawarin kredit tanpa agunan. Artinya apa? Saya nggak perlu kasih jaminan. Saya bisa mendapetin uang itu sampai dengan miliaran rupiah. Kenapa bank mau nawarin saya uang miliaran rupiah tanpa agunan? Nggak perlu jaminan. Nggak perlu jaminan sama sekali. Biasanya kalau kita mau ngutang itu kan dicek dulu tuh punya aset atau enggak, punya rumah atau enggak, ada jaminannya atau enggak, biasanya dicek dulu. Saya ditawarin tanpa agunan, tanpa jaminan. Jadi saya bilang, oke bang, transfer sekarang, itu uang masuk ke rekening saya. Yes, ada bunganya pasti. Ya bank berbisnis dari sana. Harus dilunasin, ya pasti. Cuman yang saya mau cerita seperti ini. Kalau misalnya kamu bisa menunjukkan kepada bank bahwa kamu memiliki kemampuan mengelola uang yang baik, kamu punya kecerdasan finansial yang baik, maka bank itu akan menjadi partnermu untuk membuat kamu semakin kaya. Tapi kalau kamu nggak ngerti gimana caranya, bank akan menjadi musuhmu yang akan menjerat dirimu ke dalam jeratan hutang yang jauh lebih dalam lagi. Nah, saya akan ceritain gimana caranya atau apa sih yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin dalam mengelola hutang. Jadi gini, kalau saya boleh summarize ya, saya boleh simpulkan sedikit aja. Ada 4 mindset dalam melihat sebuah hutang. Nah, dari 4 mindset ini, 3 akan bikin kamu miskin. Tapi 1 akan bikin kamu makin kaya. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa memiliki mindset yang 1 ini akan bikin kamu makin kaya? Simple. Orang ngeliat utang itu bisa jadi kayak gini. Wah, saya perlu duit, saya perlu minjem duit untuk saya beli keperluan sehari-hari. Jadi ketika kawan, oke kamu mau ngutang nggak? Oke, saya mau ngutang. Ngutangnya buat beli apa? Buat bayar kosan, buat beli bensin, buat beli handphone baru misalnya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya konsumtif. Oke, hutang yang konsumtif akan bikin kamu makin miskin. Apa ciri-ciri hutang yang konsumtif? Hutang yang konsumtif adalah hutang yang kamu beli, hutang yang kamu ambil untuk beli barang-barang yang tidak menghasilkan uang buatmu. Sesimpel itu dulu deh. Itu dulu pahamin. Itu yang paling gampang, paling simpel saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, yang paling awam. Kalau kamu ngambil utang, misalnya utang 10 juta. 10 juta ini dipakai buat apa? Buat traveling misalnya. Pergi aja dulu, bayarnya kemudian. Nah itu traveling, hutang traveling. Itu adalah utang konsumtif. Beli handphone baru, beli tas. Nah, jadi ada nih orang-orang yang dengan senang hati akan berhutang untuk beli barang yang konsumtif. Nah, itu adalah mindset pertama yang sangat salah. Contohnya apa? Tahu nggak yang letter-letter itu, yang pay letter, pay letter, pay letter. Nah, itu biasanya buat apa? Biasanya buat beli barang yang konsumtif. Hati-hati. Kalau kamu beli barang yang konsumtif dengan hutang, kamu akan jadi makin miskin. Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua, ada orang yang strict, takut banget sama hutang. Kenapa? Wah, jangan ngutang. 1, utang itu dosa lah dibilang. 2, utang itu bisa bikin makin miskin. 3, utang itu, wah pokoknya ada 1001 alasan kenapa tidak boleh berhutang. Karena hutang bikin makin miskin. Wah, sehingga karena mereka takut sekali berhutang, mereka nggak ngerti bahwa kalau dilihat dari sisi yang lain, utang itu bisa bikin orang kaya makin kaya atau bikin orang miskin jadi kaya. Kalau ngerti gimana cara ngelola hutangnya. Itu mindset yang kedua tuh.
Itu juga bikin orang makin miskin karena takut sekali berhutang. Mindset yang ketiga ini adalah berhutang dengan senang hati. Wah, berhutang. Mereka pikir mereka beli aset padahal mereka membeli barang yang konsumtif. Contohnya apa? KPR untuk beli rumah tempat tinggal. Contohnya itu tuh contoh paling gampang. Jadi gini, kalau dalam bahasa Inggris, rumah itu ada dua tuh. Ada house, ada home. Oke? Bedanya apa? House itu adalah bangunan rumah. Home itu adalah tempat tinggal. Kebanyakan dari kita ngambil KPR, ngambil kredit buat beli home, buat beli rumah, ditempatin, berpikir bahwa oh itu adalah aset. Padahal home itu bukan aset. Kalau misalnya rumah kita tempatin, pertanyaan saya, yang bayar cicilannya siapa? Oh, kita sendiri, kan tempat tinggal kita. Oke. Yang kedua, kalau rumahnya bocor, rusak-rusak, yang bayar perbaikannya siapa? Ya kita sendiri, kan tempat tinggal kita. Oke. Yang ketiga, kalau misalnya tiap tahun bayar PBB, bayar pajak bumi bangunan, yang bayar siapa? Ya kita juga. Jadi semua pengeluaran yang ada, yang terjadi di sana, yang bayar kita. Termasuk ngebayar cicilan KPR-nya juga kita. Ya sudah, itu bukan aset namanya. Karena setiap bulan ngeluarin duit dari kantong dan rekening kita. Nah, ada banyak orang-orang yang kemudian membeli barang-barang dengan hutang, berpikir bahwa itu adalah aset. Padahal itu adalah kewajiban, itu adalah liabilitas, itu adalah konsumtif. Ingat loh, rumah tempat tinggal itu konsumtif. Saya nggak mengatakan jangan beli rumah tempat tinggal. Silakan, tapi jangan sampai kamu beli rumah tempat tinggal berpikir itu adalah aset. Ini yang bahaya. Sekali lagi ya, silakan beli rumah tempat tinggal, tapi kamu harus paham bahwa rumah tempat tinggal itu adalah kewajiban, itu adalah aset, itu adalah konsumtif. Itu dulu pahamin. Boleh nggak saya beli rumah tempat tinggal? Silakan. Karena gini, saya pernah ketemu orang, saya cerita tentang konsep seperti ini. Wah, saya diserang. Nah, kalau misalnya ngontrak terus, ini mah kita nguntungin yang punya rumahnya aja. Wah, kalau misalnya kita ngontrak, nanti kita rumah hari tuanya bagaimana? Mikirnya udah kejauhan. Saya cuma bilang, silakan kalau mau beli rumah, silakan. Tapi itu konsumtif. Jangan sampai kamu berpikir, kamu beli rumah mengatakan itu adalah aset. Oh, tapi kan harganya naik terus. Kata siapa? Harga properti pasti naik terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya pun harganya naik, kamu jual di harga yang naik, apakah pasti ada yang beli? Belum tentu. Belum tentu. Saya udah ketemu developer yang menjual rumah. Jadi mereka bikin misalnya 100 unit, cuman laku 10 unit. Misalnya dulu harga jualnya 500 juta. Kemudian saya datang sekarang ternyata dijualnya berapa? 300 juta, 400 juta. Mereka malah harganya turun. Kenapa? Karena barangnya nggak laku. Jadi properti di suatu tempat harganya pasti naik kalau misalnya tempatnya rame, klasternya terjual, sold out, baru harganya naik. Tapi kalau misalnya bikin 100 unit yang beli cuma 10, sisanya 90 adalah rumah hantu, ya siap-siap harganya nggak akan naik. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan, maka hal yang sebenarnya adalah konsumtif, kamu akan pikir aset. Nah, lalu kemudian mindset yang keempat, yang membuat seseorang menjadi makin kaya dengan hutang itu bagaimana? Simpelnya gini deh. Kamu punya utang, kamu dikasih kesempatan berhutang misalnya 20 juta. Lalu kemudian setiap bulan kamu anggap aja cicilan bunga plus pokoknya. Jadi cicilan per bulannya anggaplah 1% per bulan. Jadi kalau dengan modal 20 juta kamu harus bayar misalnya 200.000 per bulan. Atau lebih seru lagi deh. Kamu dikasih utang 20 juta, kamu harus bayar 10 juta per bulan selama 2 tahun. Wah, hitung sendiri berapa persen. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan 20 juta itu? Nah, ini adalah mindset orang kaya. Saya akan ceritakan begini. Kalau saya ya, saya diberikan kesempatan. Oke, saya boleh ngutang 20 juta. Maka yang akan saya lakukan adalah saya akan beli handphone. Oke, saya akan beli handphone. Handphone itu konsumtif, oke. Tapi dengan handphone itu, saya akan bikin konten, saya akan bikin YouTube channel, saya akan
menjadi seorang affiliate marketing dengan handphone tersebut, supaya sehingga minimal si handphone tersebut menghasilkan 1,5 juta per bulan. Lewat mana? Lewat jadi affiliate marketing, lewat YouTube AdSense, semuanya digabungin. Lewat bikin konten-konten sehingga saya bisa mendapatkan followers yang banyak, sehingga saya bisa mendapatkan kepercayaan untuk sponsor-sponsor masuk misalnya. Pokoknya, jadi intinya adalah saya harus bisa menghasilkan lebih banyak daripada cicilan saya setiap bulan. Artinya, saya dapat 20 juta, saya beli handphone, saya harus bayar 1 juta per bulan, tapi dari handphone itu saya menghasilkan 1,5 juta per bulan, sehingga saya bisa mencetak 500.000 rupiah free cash flow setiap bulannya. Dan saya dapat aset, ketika hutangnya sudah lunas, maka aset itu jadi punya saya, dan cash flow 1,5 juta tetap berjalan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ketika saya dipercaya oleh bank, oke, Pak Gede, ini ada kredit tanpa agunan, besarnya lebih dari 1 miliar. Cicilannya misalnya 16 juta per bulan. Maka yang saya akan lakukan adalah bagaimana caranya saya bisa menghasilkan aset yang bisa menghasilkan cash flow lebih dari 16 juta per bulan untuk bayar cicilan dari 1,5 miliar itu. Misalnya contohnya, dari anggap aja utangnya 1,5 miliar, oke? 500 juta saya pakai untuk mengakuisisi sebuah properti, saya renov, kemudian saya sewakan. Nah, dari hasil sewa propertinya bisa menghasilkan misalnya 20 juta per bulan. Maka yang terjadi adalah dari 20 juta per bulan, 16 juta saya pakai untuk bayar cicilan, oke? 4 juta per bulan masuk kantong saya, dan 1 miliar uang sisanya ini adalah uang buat saya jajan. Asik apa asik banget. Kok bisa jajan 1 miliar uang gratis? Bisa. Dan itu tidak bayar pajak. Kenapa? Karena 1 miliar, 1,5 miliar itu adalah hutang. 500 juta saya pakai buat akuisisi properti. Lalu kemudian 1 miliar itu buat jajan, dan semuanya itu adalah hutang, nggak perlu bayar pajak. Itu adalah cara bagaimana seorang Elon Musk, seorang Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Donald Trump ketika kampanye menjadi presiden Amerika, dia mengatakan saya nggak pernah bayar pajak. Kok bisa nggak bayar pajak? Karena dia berhutang. Nah, gimana caranya bisa ngutang sehingga nggak bayar pajak? Nah, detailnya saya pernah ceritakan di video-video saya sebelumnya. Silakan dipelajari YouTube channel ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share sedikit banyak bisa memberikan ide tentang finansial. Begini loh cara uang bekerja, gini loh cara hutang bekerja. Nah, kalau sekarang kamu mikir gini, oke, saya pengen praktek, tapi kamu masih bingung gimana caranya handphonemu sekarang, yang sekarang kamu cuma pakai buat nonton YouTube. Kamu masih bingung gimana caranya supaya bisa jadi passive income. Saran saya, kamu baca buku ini. Bukunya judulnya adalah Scroll Like Cuan. Kalau kamu mau beli bukunya, nanti linknya ada di bawah. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya dengan modal handphone, dengan modal media sosial, kamu bisa punya mesin income. Di buku ini dijelasin, ini lengkap banget. Ini bukunya lumayan tebel, tapi sangat praktis, step by step diajarkan dari mulai cari marketnya gimana, cara milih media sosialnya bagaimana, sampai gimana cara bikin kontennya, gimana cara jualannya, gimana cara balas WhatsApp-nya, semuanya ada di sini. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.